kita memulai acara PA kita, lebih baik kita mengundang Roh Kudus dalam hati kita masing-masing agar perbaktian ini dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Baik, pada saat ini kita mulai acara PA kita dengan moto dan tujuan yang akan dibawakan oleh Giana Nyoman, perjanjian PA yang dibawakan oleh Samuel Selitonga, dan ayat inti dan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Faithulandi. Kepada Giana Nyoman, untuk moto dan tujuan, waktu dan tempat dipersilakan. Moto PA, kasih Kristus yang mengajak kami. Tujuan PA, pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Perjanjian PA. Sebelum mengucapkan perjanjian PA, mari kita mengangkat tangan kanan kita setinggi bahu. Oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, saya berjanji untuk turut aktif. Oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, saya berjanji untuk turut aktif dalam setiap perkumpulan pemuda misionaris Advent. Dalam setiap perkumpulan pemuda misionaris Advent, Melakukan apa yang saya dapat lakukan. Melakukan apa yang dapat saya lakukan. Untuk menolong orang lain. Untuk menolong orang lain. Dan mengabarkan pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Dan mengabarkan pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Tangan kanan diturunkan. Ayat inti kita terdapat dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan bagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih atas hari Sabat yang Engkau berikan. Saat ini kami akan memulaikan ibadah PA kami. Kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Berkati Bapak Alfius Dharma yang membagikan materi pada Sabat ini. Berkati juga kami semua agar Roh Kudus menjadi bagian kami. Sucikan hati dan pikiran kami. Ampuni dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, selamat Sabat untuk kita semua. Yang merasa berbahagia pada hari ini, semua bisa lambaikan tangannya ke depan kamera. Asik. Di sini saya lihat masih sedikit ya, tumben loh, ini belum nyampe setengah yang biasa partisipan biasa mengikuti Zoom. Mungkin saya sapa dulu satu persatu, mumpung masih sepi. Di sini ada Helen Ketaren, dia juga sudah memakai seragam. Halo Helen. Ada Bang Edwin Manulang berserta dengan pasangannya. Iya, asik. Halo Bang Edwin. Gila, gimana kabar ya? Baik, luar biasa. Asik, ada juga kakak. Iya. Dan juga ada Karini. Karini sekarang lagi di mana nih, Karini? Halo, happy Sabat. Karini lagi di Bogor ya? Ada di Bogor. Oh, luar biasa. Karini masih bisa ikut berpartisipasi bersama kami walaupun beliau ada di Bogor. Dan juga di sini aku lihat ada Bang Jul. Bang Jul, habis MC habis menjadi host di Hope Channel. Masih menyempatkan dirinya untuk mengikuti Zoom PA Ciracas. Halo Bang Jul. Asik. Halo, selamat Sabat. Ya. Dan juga di sini ada Om Anton Dharma. Om Anton Dharma, selamat Sabat Om. Asik, selamat Sabat, luar biasa. Sambil menunggu ya, mungkin masih banyak lagi yang ingin join atau mungkin ada kesalahan sesuatu. Oke. Baik, di sini kita akan membahas mengenai berkomitmen untuk hidup bersama Tuhan. Tapi kita tambahkan dengan pengalaman kita pada saat kita join Pathfinder Ciracas. Iya, siapa di sini yang nggak pernah join Pathfinder Ciracas? Angkat tangan. Pasti semuanya. Oh, ada Kak Olive. Ada Priscilla juga. Oh, Priscilla nggak mungkin. Dia salah satu legendari ya, Priscilla. Asik. Dan juga kita tahu kalau Pathfinder Ciracas itu banyak kenangannya, mulai dari camping gereja kita sendiri, ataupun kampore, dan juga jurit malam yang biasa tuh sering diadakan oleh camping Ciracas, ya itu seru-seru. Mulai kita yang mengganggu peserta, kita juga ya diganggu oleh dunia lain, kalau kata Bang Jul ya. Tapi
Tapi Pathfinder Ciracas ini saking banyaknya acara itu terkenang di diri kita dan juga mengajarkan kita banyak hal. Termasuk bagaimana kita mengingatkan diri kita bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan dan untuk berkomitmen hidup bersama Tuhan. Baik, kali ini saya akan membawakan activity, tetapi saya tidak sendiri saja. Di sini saya ditemani oleh satu angkatan saya, tapi dia sekarang menjadi adik tingkat saya. Saya panggilkan Sandro Tampu Bolon. Ya, kita sahabat semua. Selamat Sandro. Nih, Sandro di sini, Sandro, lu juga di sini pernah mengikuti Join Pathfinder Ciracas kan? Pernah dong, pernah pastinya. Karena gue nggak pernah, jadi gue ngundang Sandro. Gue kan pindah-pindah dulu nih, cuman gue sekarang mau wawancari, mau mengetahui gitu. Jadi gue ajak Sandro yang pernah mengikuti juga Pathfinder Ciracas. Jadi beliau pasti banyak tahu kan. Jadi beliau akan pasti lebih banyak bertanya nih. Oke, tapi sebelumnya kita activity dulu. Activity. Oke, aku akan share screen ya. Oke, semuanya disiapkan kuotanya dan juga disiapkan HP-nya karena kita akan buka menti.com. Ini aku baru tahu dari waktu KUT membawakan TA. Oke, sudah kelihatan semuanya? Hanya sedikit kok pertanyaannya. Menti.com. Semua partisipan Zoom bisa membuka menti.com dan menggunakan kode 11, 39, dan 92. 11, 39, 92. Di situ sudah ada langsung pertanyaan pertama, yaitu apa momen terbaik kamu pada saat join Pathfinder? Oke. Masih belum ada yang join ya. 11 menti.com, 11 handuk hilang. Siapa nih handuk hilang? Oh, Toki. Sandro, kalau misalkan lu momen terbaik lu waktu saat join Pathfinder apa tuh, San? Sebenarnya banyak sih pengalaman yang udah gue tekuni pas di Pathfinder. Salah satunya yang paling berkesan itu pas camping sih. Pas camping? Beda aja, ya. Pas camping. Jadi di camping itu selain kita diajari buat mandiri, buat sama Tuhan, di situ juga banyak teman-teman, jadi bisa kenalan, misalnya dari wilayah berapa gitu, atau dari gereja lain. Sama nih, kayak ada yang sebutin lagi Kampore di Manado, pasti itu banyak banget yang join, jadi banyak temenan yang kenalan waktu itu ya, sama yang apalagi nih jurit yang itu kan nggak ikut sih, yang di Jakarta aja waktu itu nggak ikut. Iya, lulusan ya, asik. Se-DKI. Banyak banget nih kakak-kakaknya dijahilin. Kakak-kakaknya dijahilin siapa tuh? Kehujanan, cuci tenda. Cuci tenda di mana dulu? Lu pernah cuci tenda nggak, San? Pernah. Cuci tenda di mana tuh? Biasanya di gereja. Biasanya bukan di gereja sih. Setelah camping. Ada lagi nih bilang dapat gebetan. Siapa nih yang pernah dapat gebetan? Kalau itu gue nggak pernah ngalamin, Gi. Budaya, ini nanti mau gue bahas nih malam budaya. Tenda kebakar, waduh banyak ya pengalamannya. Ada tenda kebakar, banyak kenalan. Oh, drama penculikan, gue inget. Ada juga PDKT-an, gebetan baru, Roti Boy. Aduh, Roti Boy ini aku tahu ini siapa nih Roti Boy ini. Madu dari Bunda siapa? Madu dari Bunda. Juga takut kena malaria. Kenapa bisa takut kena malaria? Nanti kita bahas nih. Masih 21 partisipan. Oke, mau kita next aja nih Kak Sandro? Oke. Apa-apa. Nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Oh, masih ada lagi. Ada yang jawab Albert ngerangkak. Lihat cowok ganteng. Nyanyi nggak jelas. Waduh, cari dana. Cari dana selalu nih. Setiap Pathfinder itu kan kalau Kampore gede-gede ya. Yang seharusnya tahun ini ke Medan. Itu adik-adik gue udah cari dana. Dari awal Januari mereka udah cari dana. Keras banget nih cari dananya. Madu dari Bunda handuk hilang. Oke, masih ada lagi 27. Jualan apa itu? Jadi Pathfinder terbaik. Ada masak. Ada muncul bunaken buatan.
Ngurusin anak ngompol, Gi. Albertitnya hilang mulu. Oke, kita lanjut ya. Banget ya Selanjutnya. kenangannya. Nanti yang mau lihat-lihat lagi bisa di via YouTube. Oke, next. Oke, kita lihat. Nih, pada saat kelas kemajuan. Baca, San. Oke, pada saat kelas kemajuan dimulai, hati saya merasa, wah ada gambar-gambarnya ya. Oke, Iya. boleh di vote. Deg-degan. Wih, Ayo, tekan. Dipa deg-degan, bahagia, Deg-degan. males. Males. Yang males. Itu. Bahagia. Banyak Wih, juga ya. banyak Biasa bahagia. aja. Oh, ada juga biasa aja. Biasanya sih paling banyak Biasa aja, bahagia sih. jangan-jangan deg-degan kalau gue deg-degan kalau Ada tiba-tiba pembinanya dimarahin. yang galak mungkin ya. Kalau udah ketemu Kak Denti, gue udah deg-degan banget rasanya. Tapi itu waktu masa gue adventurer sih. Bahagia, Wah, males, deg-degan sama bahagia nih. Paling banyak. bahagia ya. Bahagia mukanya Bang Kaya lagi, asik. Emang Mungkin Bang Kaya di sini yang kelihatan paling bahagia ya. Bang Kaya itu menggambarkan kebahagiaan Ciracas. Luar biasa. Udah nih 13 orang saja yang jawab. Oke, kita lanjut ya. Nah, kali ini akan berupa pertanyaan. Jadi nanti siapa yang beruntung memenangkan, ya kita lihat di akhir apakah ada hadiah atau tidak. Oke, kita lanjut. Kita lihat ke pertanyaan selanjutnya. Oke, yang join baru 11, ada 12, 13. Wrong answer gives 0 points. Ada 14 orang. Oke, udah semua nih? Kita langsung aja. Oke, kita langsung ya. 15 orang. Pertanyaan pertama, sudah ya? Apa tema Pathfinder Campore Second Southern Asia Pacific Division? 40 detik dari sekarang. Siapa yang ingat nih? Ayo. Oh, yang di UNAI diadain ya? Itu tahun 2007. Oh, iya. Mungkin masih ada yang ingat. Aku masih inget banget waktu itu Erin, Edgar, itu mewakili dari Jerman. Asik. Di Second Southern Asia Pacific Division. Dan di situ aku pertama kali ketemu Erin setelah gue pindah-pindah. Asik. Lu ikut nggak, San, waktu itu, San? Enggak. Gue nggak sempat ikut lagi pas di situ, Ki. Oke, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah Valian. Ada yang jawab, aku nggak tahu. Valian. Valian tapi L-nya double. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya, siapa aja nih pertama nih? Warga belakang gereja, 100, Mackenzie. Ada pacarnya Jimin, ada Sukjini, Didrik Kece. Banyak ya di sini fans-fans penggemar BTS. Siapakah yang merancang lambang Pathfinder? Ayo, di sini ada 3 pilihan. Dikasih waktu 30 detik. 13 orang join. Siapakah? Ada Pastor J. Hancock, Ted Wilson, Ellen G. White. Kayaknya semua lagi pada browsing deh sekarang. Gue rasa, karena belum ada yang jawab. Lagi pada browsing gue rasa. Iya. Yang penting jawabannya bener, Gi. 4, 3, 2, 1. Time's up. Jawabannya adalah... Oh, ada 14 orang menjawab Pastor John H. Hancock. Oh, sudah langsung pertanyaan selanjutnya. Iya. Ini siapa nih? Apa tema Wium I Campore Pathfinder 2020? Ikut nggak lu, Sandro, waktu di sini, San? Enggak. Gue ngeliat Bang Jul aja pas mau ikut. Pas lagi jadi host ya? Asik. Cuman gue rasa Bang Jul pasti harus bener nih. Kalau Bang Jul Iya, salah, lu keterlaluan, Bang. Sumpah, Bang. asik. 3, 2, 1. Pasti pada tahu sih. Fearless, Identity, atau Reconcile?
Fearless, 16 orang yang mengikuti dan 16 orang semuanya benar. Asik. Oke, kita lihat selanjutnya ya guys. Nah, ini kalau misalkan yel-yel, Pathfinder Ciracas, jawabannya apa? Jangan dikasih tahu, Sandro. Gue aja lupa sih, udah lama nggak Pathfinder lu. Pathfinder Ciracas, jawabannya apa? Yo, ada yang inget nggak? Jangan-jangan karena corona jadi lupa-lupa nih. Oke, kita lihat 12 orang yang join. Apakah 12 orang tersebut benar jawabannya? 3, 2, 1. Oke, jawabannya apa? Siap. Siap-siap, biar hamba Allah dan sahabat manusia. Asik. Ada yang jawab hamba Allah dan sahabat manusia? Itu bukannya PA ya? Ciracas, hamba Allah dan sahabat manusia. Ayo. Kali. Ayo Longgi. Oke, guys. Bonus. Tahu gue siap dan Gis. Tahu gue Gi ya. Ciracas. Oke. Itu udah yang terakhir kok, guys. Gue udah 11-12 sama Kila nih, kayak waktu gue kuis waktu itu. Memang ini yang paling gue suka, hamba Allah dan sahabat manusia. Gimana yang lainnya semuanya? Bang Jul udah ketawa-ketawa. Yang gue ngakak waktu ini sih, pas kasih tahu momen-momen pada saat Pathfinder Ciracas itu yang tidak bisa dilupakan. Itu ada tadi yang Bunaken buatan, ada yang Albert jalannya merangkak. Itu udah banyak banget dan kita akan bahas. Waduh, udah pada ketawa nih. Oke, di sini ada siapa aja nih, San? Kita akan masuk ke talk show. Oke. Tapi sebelumnya gue mau nanya-nanya dulu, San, ke lu. Karena gue kan sebenarnya bukan dari Pathfinder Ciracas, tapi gue dari Ciracas. Waktu lu join, Sandro, lu join di Pathfinder Ciracas, masih inget nggak tahun kapan? Dan karena apa? Gue sebenarnya lupa kalau tahunnya, tapi gue gabung join Pathfinder Ciracas itu dari kan Adventurer. Iya. Ada slot Adventurer langsung masuk ke Pathfinder Ciracas gitu sih. Tapi kalau masalah tahunnya gue lupa. Berarti lu dari Adventurer langsung ya? Kayak semua orang emang langsung. Gue juga masih Adventurer. Dan juga pengalaman apa yang menurut lu paling lu nggak lupakan lah? Kalau pengalaman sih banyak. Kalau dibilang satu-satu sih bakal panjang banget ya. Tapi yang pengalaman paling mengesankan itu pas camping pas jurit malam. Ya, pas jurit malam. Jadi ya. Jadi ada kejadian pernah pas di Jambore itu kita kan jurit malam. Iya. Itu 2 orang itu jalan dari pos 1 sampai pos 5 sampai habis. Tapi tiba-tiba ada di gerbang itu muncul suara kuntilanak. Sumpah di situ gue pengen kabur. Itu lo sendiri. Serius. Kakak pembinanya iseng banget. Jalan suara kuntilanak. Ya ampun, siapa yang dari depan? Enggak, berdua doang jalan. Ya ampun. Yang kabur, takut. Kejar. Pokoknya itu paling mengesankan lah menurut gue. Itu tahun berapa sih? Lupa banget. Ini. Hati-hati lu, Bro. Itu tahun berapa sih? Lanjut, Bro. Setelah jurit malam pasti ada dong. Itu kan kesan yang buruk. Kesan yang senang. Sebenarnya waktu itu retreat camping gereja sih. Camping juga di Jambore. Jadi sempat gua kan punya kakak juga namanya Kariska. Iya. Jadi Kariska ini kan pembina, ikut jurit malam namanya. Ya, gue juga ikut jurit malam. Tapi pas kalau jurit malam itu kan setiap pos kan kita bakal dikasih kegiatan-kegiatan gitu kan sama kakak pembina. Mulai dari baca Alkitab, mungkin nyanyi, pakai gerakan, sampai hafalin ayat Alkitab, pokoknya seperti itu. Jadi sempat dari jam 3 pagi itu, pembina pada panik. Jadi pada panik, ngeliat kakak gue tuh hilang. Padahal di samping itu ada, waktu itu gue lupa, Bang Hoki sama siapa gitu, yang pura-pura ngumpetin kakak gue, biar buat kakak pembina itu semua pada panik. Nah di satu sisi kan gue juga sebagai adik kan panik juga ya. Ya gue pura-pura kelihatan senang, tapi dalam hati gue nangis. Ya ampun, kakak gue hilang di kayak gini. Iya. Nanti gue punya kakak lagi dong, gue gitu. Itu direkturnya Kak Jenis kalau nggak salah.
Iya. Itu gue juga panik. Iya. Gue inget banget itu, Bang. Jadi saat itu gue, pengen nangis tapi malu gitu. Kan cowok ya. Kalau cowok, pengen males. Takutnya dibilang kayak cewek. Tapi itu kakak gue, nggak mungkin gue nggak nangis. Gitu. Tapi pada akhirnya ketahuan juga bahwa ketahuannya pas ketahuan, lu gimana waktu ketahuannya? Orangnya nggak cari tahu sendiri pas ketahuan. Emang iseng ya berarti dulu kakak-kakak pembina Ciracas ya? Iya, seru, yang bikin seru kayak gitu, Gi. Coba keisengannya berlanjut sama generasi sekarang ya. Ya ampun. Betul. Ntar next mungkin kita bisa lakuin lagi ya setelah corona. Tadi lu nanya terus, gue dong yang nanya. Lu nanya ke gue. Gantian. Gue jadi Ciracas, Sandro. Mending lu nanya kakak lain. Enggak, jadi selama ini lu gak pernah join ke Pathfinder Ciracas? Iya, kalau Pathfinder gue dulu emang pindah-pindah kan, pindah Pathfinder. Cuman setiap gue pindah-pindah pasti setiap masing-masing gereja itu punya ciri khas dan juga mengajarkan satu hal yang sama. Itu sih yang gue dapetin. Sampai di jemaat terakhir juga semuanya itu pasti mengajarkan hal yang sama. Bagaimana kita mendekati diri kita untuk ke alam dan juga mendekati diri kita bagaimana kita nanti bisa bertahan sampai kerajaan Yesus surga datang. Itu sih yang gue dapet. Asik aja jadi ini banget. Karena kan tuh sempat tuh pindah-pindah, berarti sempat ikut juga dong. Pengalaman apa sih yang mungkin yang masih keinget di otak lo atau di pikiran lo itu semenjak lo ikut kelas Pathfinder, maksudnya walaupun lo nggak di Ciracas ya, pengalaman apa sih yang paling berkesan? Paling berkesan mungkin waktu pada saat Kampore Palangkaraya. Di situ gue bertemu dengan Priscilla, asik. Di situ. Main duet. Itu serunya Kampore Pathfinder itu kalau acara event kayak gini, gue kan jemaat Ciracas. Pada saat kita Kampore, kita ketemu jemaat yang lain yang lebih besar. Ada Bang Jul juga di situ. Gue ketemu Kila, iya Bang Jul, iya. Ada Bang Geri Simbolon juga. Ada banyak. Pokoknya gue kaget aja, ya ampun kita semua udah gede-gede. Itu aja sih. Oke. Jadi acara kita apalagi Gi selanjutnya, Gi? Karena dari tadi kita bahas kita berdua doang, kita sekarang kakak-kakak yang pernah menjadi peserta dan juga pernah menjadi pembina. Mungkin salah satunya pembina yang pernah ngisengin elu. Okay. Gue nggak tahu sumpah siapa yang ngisengin. Pokoknya gue denger aja suara kuntilanak gitu. Kita lihat di sini ada Kak Elizabeth. Ada Kak Ibet, asik. Kak Ibet pasti mau sharing banyak nih. Dari generasi pertama dulu ya, kita tanya-tanya ya. Dari yang pertama-pertama. Dari Kak Ibet, ada juga Karini, asik. Ada Karini. Halo, Karita juga ada, Karita. Karita juga ada. Karita udah join? Udah. Ada kok namanya di sini. Sudah ada join dia. Berarti Kak Ibet, Karita, Karini bisa di-unmute ya, karena kita akan tanya langsung secara bersamaan, atau satu-satu nih? Mau satu-satu atau bersamaan dulu nih, Dro? Terserah, satu-satu aja kali ya, biar... Satu-satu dulu ya, biar lebih seru ya. Oke, ya. Kita tanya satu-satu dari siapa nih? Kak Ibet lah, Kak Ibet lah yang menentukan konsep PA kali ini. Sama lah. Tanya, Dro, aku mau nanya dong Kak Ibet. Pertanyaan simpel dulu lah. Kapan Kak Ibet? Kak Ibet masih inget nggak kapan pertama join Pathfinder Ciracas? Pertama join itu aku masih SMP. SMP kelas berapa ya? Kelas 2 kayaknya. Iya masih SMP dulu. Ada sih. Iya. Jadi waktu itu pembinanya juga masih ada di sini, kebetulan jadi pembicara itu pembinaku tuh, Kak Alfius, Kak Markus. Aduh pokoknya pembinanya yang dulu yang oke. Pembinanya kedengeran semua? Oke. Kedengeran? Kedengeran Kak. Kedengeran. Oke. Pembinanya itu Kak Alfius, Kak Markus, Kak Erma Simbolon, itulah. Erma juga, ya ampun. Ada Kak Oki juga, ya. Ada Kak Rina Tampu Bolon, deh kalau nggak salah.
Lina Tanpa Bolon atau siapa ya? Lupa deh. Udah lama banget itu, masih SMP. SMP-nya juga di Ciracas. Masih di Ciracas. Oh iya, pantas sih Kak. Ya. Oke Kak, pertanyaan kedua Kak. Bagaimana sih kesan suka atau duka semasa Pathfinder di Ciracas? Kesannya apa nih, suka dan duka? Sukanya waktu itu kita cuman beberapa orang sih ya. Ada saya, ada hari ini juga ada Rita, Oktav Limbay, Franklin Setiawan, Richie, Anwar, Didit, almarhum Christina, pokoknya banyak lah. Kita kompak waktu itu sih. Kompak dimarahin juga sama pembinanya. Kompak dimarahin dong. Kompak dimarahin. Kelasnya juga kalau nggak masuk, suka bareng-bareng juga bolosnya. Oh iya, suka bareng-bareng bolosnya ya. Karena cuma sedikit, jadi kita satu nggak kelas, semua nggak kelas gitu. Tapi dicariin karena kita kan nggak pulang. Kalau kita nggak pernah pulang gereja sampai PA tuh, jadi nggak ada yang pulang. Gitu. Kelasnya kan beda-beda tuh Kak. Berarti bolosnya juga beda-beda atau langsung barengan semua? Barengan. Asik banget sih, saking solidnya. Berarti ada dong cerita-cerita yang nggak pernah Kakak lupain waktu di Pathfinder Ciracas? Pasti ada dong. Waktu kampore pertama yang paling jauh itu di Sibolangit. Di Sibolangit? Kami satu kontingen Jakarta, itu naik kapal laut. Lama banget. Lalu kami, 2 hari. Wadaw, 2 hari. Kami nggak bawa barang-barang tuh, barang-barang cuma ransel aja. Untuk makan nggak? Untuk makannya dapat makan. Enggak, makannya dulu nggak ada catering ya dulu. Iya, ada catering. Dulu saya masak sendiri sama almarhum Christina. Waktu itu pembinanya tuh cuman Kak Oki. Jadi saya masak sama Christina. Saya jadwalin tuh Senin. Ini yang masak si Gladys, Rita hari ini. Pokoknya saya jadwalin enak-enak mereka harus masak juga gitu. Karena nggak ada yang take care kan. Enak-enak pokoknya. Lalu pokoknya harus masak semua. Untung Om Ketaran sering bawain nasi bungkus ya. Ya, gitu. Semua barang kita nggak perlu ke pasar atau apa. Om Joshua Ketaren selalu standby waktu itu untuk kasih support makanan. Barang-barang kita juga dari Jakarta, jeruknya dia untuk sampai ke Medan. Waktu itu kita laki banget lah. Karena ada yang bantu di sana ya pada saat di Sibolangit. Enak dong berarti ada yang bantu. Nah, seru banget deh pokoknya. Ini tadi juga ada ketawa-ketawa sama Karita, berarti udah inget semuanya ya. Ingat banget itu mereka. Kita mah VIP waktu itu, ada Joshua Ketaren yang rajin kasih makanan. Standby jeruk ya, standby jeruk. Oh iya dong. Kita ngambil ini sayuran sekebon. Iya, sayuran sekebon kita tinggal manen. Pasti ada aja nih yang iseng-iseng nih pas ngambil. Ambil sawi, ekspektasi kita kan sawi yang enak itu ya kan, ternyata sawi pahit dong ya kan. Sawi pahit, ya ampun. Lanjut nih, ada pertanyaan keempat. Apa pesan yang mau disampaikan untuk Pathfinder di generasi masa kini? Gimana Kak Ibet? Yang mau Kakak sampaikan? Pesannya kalau saya sih tetap semangat karena dari kita sebenarnya semangatnya nanti nurun-nurun ke adik-adik berikutnya. Tetap sering ikut kelas, digali semua pelajaran-pelajaran di Pathfinder itu. Terus nanti kan kalau di Kampori juga banyak kenalan juga teman-teman. Siapa tahu juga ketemu jodoh di sana juga kan, kita nggak tahu ya, who knows. Gitu. Pokoknya tetap ikutin kelas. Asik, tetap ikutin kelas tuh adik-adik, denger semua tetap ikutin kelas. Kalau misalkan dari diri lu udah ikutin, pasti semua teman-teman lu juga ikutin. Jadi good influence ya Kak ya berarti ya. Asik. Oke, pertanyaan kelima Kak.
sebutkan hal yang membuat Pathfinder Ciracas ini menarik buat diikutin. Menurut kakak apa nih yang membuat Pathfinder Ciracas ini menarik nih? Gue harus ikut nih. Apa yang menarik dari Pathfinder Ciracas? Menurut kakak gimana? Menurut Kak Ibet. Ya, menurut Kak Ibet. Atau ke yang lain aja kali ya, Gia, biar... Hari ini. Ya, Kak Arini coba Kak. Lanjut Kak Arini. Apa ya, yang saya suka dari Pathfinder Ciracas itu ya kebersamaannya ya. Jadi waktu setiap kita bawa kapolri kan tadi sempat disinggung juga biayanya nggak sedikit, ya kan. Ada yang mampu, ada yang nggak mampu gitu. Tapi waktu itu tuh kita nggak ada perbedaan sama kalau nggak bayar sama sekali, semua sama-sama gotong royong cari dana sama-sama, benar-benar rasa kekeluargaannya terlihat gitu. Kanova udah pergi aja, baru mau ngomongin Kanova. Ya waktu itu sering cari dana ya kan. Iya. Cari dana, udah ada lah keluarga-keluarga khusus yang jadi sasaran untuk cari dana gitu. Ya sebenarnya sih kita juga sadar ya kalau yang kita lakukan itu nggak seberapa, tapi orang tua kita ini mau melihat effort kita yang besar untuk dapat dana itu. Jadi kita nggak seenaknya aja langsung dapat. Nah, Kanova udah ada nih. Kalau inget dulu Kanova, inget nggak waktu itu cari dana di rumah Kanova cuci mobil. Kita tuh nggak ada yang tahu sabunnya sabun MW ditaruh seember. Alhasil kita ngebilas sampai 1 jam nggak selesai. Yang harusnya cuma 1 tetes ditaruh 1 tutup botol. Nah itu luar biasa. Iya 1 tutup botol kan harusnya kalau pakai MW itu cuma setetes aja ya kan. Jadi waktu itu 1 tutup botol. Terus itu ya pengalaman udah bisa tahu lah ya gimana cara cuci mobil. Banyak berarti pengalaman yang bisa diambil dari Pathfinder. Lanjut dong. Asik. Oke. Ini buat Karita ya. Karita tadi senyum-senyum aja nih, nggak ada suaranya. Aku mau nanya Kak. Ya. Ini tentang kesan dan kesan juga sih. Suka dan duka di Pathfinder Ciracas. Apa aja sih pengalaman yang pernah dialamin gitu di Pathfinder Ciracas? Kalau siapa dulu ya, aku yang nggak kenal kayak kamu siapa? Sandro Tambulun tuh anaknya saya, aku lupa. Mungkin udah jauh generasi kali ya. Hai Sandro Tambulun, salam kenal ya. Kak Iba, Jul, Edwin, sama sampingnya Edwin tuh temen SMA aku. Kenalin dong Bang. Kava, Kalviu, aduh kangen. Bang Anton, semuanya. Apa ya, suka duka? Jangan nangis dong. Gak ada dukanya sih, ikut Pathfinder Ciracas, gak ada dukanya. Gak ada dukanya. Dramanya aja yang banyak ya, Rit. Soalnya Pembina paling baik ya, Rit ya, gue. Yang paling berkesan apa? Apa? Yang paling berkesan gitu. Yang menurut kakak nggak bisa dilupain nih selama di Pathfinder Ciracas. Tiap camping nyanyi dangdut, nah itu dah. Karita, Kak Cika, sama Kak Gladys tuh. Jagung, Rit, jagung. Jagung. Ceritain dong jagung, apa tuh jagung? Cuci piring. Jangan. Jangan katanya. Suka apa yang pernah kakak alamin di Pathfinder Ciracas? Iya Karita, saking bahagianya ya. Gimana Karita? Ya udah kalau gitu aku nanya Karini aja deh. Karini gimana Karini sukanya? Kedengeran kah? Oh udah kedengeran Karita. Kedengeran. Asik, udah ada, udah Kak. Apa sorry, tadi sinyalnya kayaknya kurang bagus. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya suka, kan tadi Kak bilang nggak ada duka tuh. Berarti suka apa yang Kakak alamin? Nggak ada. Yo, suka nggak suka? Juga nggak ada. Semuanya aku suka. Apa ya? Kan ikut Pathfinder Ciracas itu dari mulai kelas 1 SMP, 2 SMP. Nah itu aku baru jadi Advent. Jadi Advent tapi sudah tahu Advent karena kan mama Advent. Jadi dari kelas 1 SMP itu udah ikutin Pathfinder-nya. Kakak-kakak kelas kakak-kakak pinanya tuh keren-keren. Ada Bang Pius dulu yang paling itu Kak Erna.
baru kakaknya kayak Denti Simbolon, termasuk si Bunda tuh dulu termasuk jadi niku juga apa pembina Paling baik dia ya. tuh jangannya Kak Ibet itu yang paling galak Kak Ibet, jangan salah. Gue suka senyum tapi galak aslinya. Setuju gue, setuju Jadi banget. dulu iya dulu Kompak deh. ikut kantor Emang jutek, pertama Bun. kali pergi jauh. Emang jutek. Pergi jauh itu ke Sibang. Asik. Naik Ibet. Aku selalu kebagian bawa ember cuci piring. Tuh. Terus zaman itu kan zamannya lagi bunga baru mekar-mekarnya ya. Kayak mata nih jelalatan lihat cowok ganteng waktu itu. Nah, tuh jadi sapamnya Kak Ibet tuh. Tadi lu kok senyum-senyum sih, Win? Piring. Padahal ada cowok lagi betan dipanggil suruh nyuci piring tuh, bayangin deh. Edit. Ampun, Kak Ibet ternyata Iya, nggak bisa meleng sedikit. Jadi itu kabur-kaburan aku, Edit. Ya ampun. Arini tuh suka kabur-kaburan juga, sering dimarahin sama Kak Ibet. Kadang kita lagi mau cuci-cuci mata, kan kemana-mana disuruh motong sayur dong, ya ampun, kasihan. Tapi itu tuh kenangan nenengin banget. Kalau diinget itu ya ampun lucu banget sih dulu gitu. Terus, masih masa kecil-kecil, masih belum tahu apa-apa. Kak Ibet ada mau klarifikasi? Iya. Kenapa kakak paling... Makasih banyak Rita atas kejujuranmu. Tapi itu the best, maksudnya tuh kenangan banget lah itu sih banget nggak dilupa. Kak Ibet gimana tuh di kapal, pokoknya nggak boleh yang sedikit deh tuh dijagain banget deh, ada mama satu itu. Mama. Nih, berarti Karita kan tuh banyak banget tuh digalakin sama Kak Ibet tuh dulu ya. Berarti Karita juga merasa dong, pasti ada perubahan. Gak galak, tegas. Aku revisi tegas, nggak galak. Udah kayak skripsi, ya ampun. Nih, aku tanya deh Kak, perubahan apa yang terjadi dalam diri kakak pada saat kakak ditegaskan oleh kakak-kakak pembina? Ya, jadi ini maksudnya kita tuh jadi nggak sembarangan tahu aku. Terus bener. Iya, jadi kan kalau waktu itu nggak dilarang, kita kasih tahu, itu kan pasti serampan kemana gitu. Tapi dan digalakin, jadi kita tuh kapan mau getan, kapan kelas, kapan mau mandi, kapan mau ikut semuanya kelas yang ada gitu, diatur. Kalau nggak gitu nggak tahu tuh caranya ambil ember, ambil air, cuci piring, gitu. Jadi lebih disiplin ya, jadi lebih disiplin sampai sekarang. Gitu. Iya sih, Karita bagus banget kalau misalkan apapun kita belajar yang hal simple, belajar dari Pathfinder ya. Gimana kalau Kak Ibet nih, dari segi pembina dulu, asik. Iya, benar. Yang terjadi di Kak Ibet pada saat menegaskan Karita. Enggak deh, pada saat join Pathfinder Ciracas. Apa tuh? Perubahan yang ada di dalam diri Kak Ibet. Perubahannya, nggak ada perubahan sih ya. Kalau galaknya kayaknya enggak deh galaknya. Tetap galak ya tuh kakak apa ada kelas yang lainnya tuh. Coba tanya dulu konfirmasi. Aku undang semuanya. Yang lain nurut, yang zaman now nurut-nurut aja kalau saya kasih madu. Apalagi Helen sama Didri itu aduh doyan banget deh pokoknya. Helen sama Didri kalau dikasih madu ya. Enak kalau dong, zaman sekarang kan enak dikasih madu, cuma disemprot. Helen langsung kalau gini. Sekarang Helen langsung gini-gini BTW Kak. Kalau sekarang Kak? Kalau sekarang enak, kalau misalnya camping kita ada catering, ada pokoknya ada fasilitas lah ya. Kalau zaman dulu kan memang kita benar-benar masak, jadi saya harus atur itu jadwalnya. Yang potong sayur siapa, jadi nggak bisa tuh namanya namanya TP ya. Pokoknya jamnya cuci piring ya cuci piring gitu. Lagi TP saya panggil motong sayur ya harus ready gitu. Kalau nggak turun satu seri. Dulu saya sama Kaoki juga nih gitu Iya, kan. Bener, Jadi satu seri, apa-apa bawaannya seri, mulu seri. Gimana mau diseriin ya? Ya ampun, nanti kita cari ide. Kalau online gimana kalau mau diseriin?
Asik. Thank you Kak Rita, Kak Ibet, Kak Rini untuk sharing-sharingnya mengenai Pathfinder. Dan sekarang kita mau lanjut ke generasi kedua. Gimana, Dro? Di generasi kedua ini ada Bang Jul nih. Bang Jul, Bang Edwin, sama Kak Deva. Mungkin bisa di ini mic-nya di unmute. Ya, apa tuh? Nanya nih. Pertama dari Bang Jul dulu ya kali ya Bang ya. Semangat banget kayaknya Bang ya. Oke, gue mau nanya ini Bang. Apa pesan yang mau disampaikan untuk Pathfinder di generasi masa kini? Kan sekarang Abang udah jadi pembina nih. Kita dong disampaikan sesuatu buat anak didiknya. Jadi apa nih pesannya nih? Oke. Kalau dari Kak Jul sendiri, ya terusin apa yang sudah disampaikan kakak pembina Kak Jul waktu Pathfinder ya. Jadi segala sesuatu yang ada di seragam itu merupakan gambaran kita sebagai umat Advent. Jadi kita pakai seragam itu bukan berarti untuk gagah-gagahan, tanda kita siap, ya kan? Di camping Ciracas itu nggak pernah ada yang namanya Pathfinder enak-enakan di tenda, itu pantang. Apalagi buat kakak almarhum Kak Oki ya, almarhum Kak Oki itu salah satu contoh yang disiplin, ya kan? Tegas, kemudian nggak boleh makan di tenda, habis itu di tenda itu, di lingkungan tenda nggak boleh ada sepatu berantakan, nggak ada sendal berantakan, ya kan? Sama seperti Kak Rita tadi bilang, mau tepe-tepe sebentar aja kudu motong sayur, ya kan? Jadi kayak bawang merah, bawang putih, jadi angkat air, baru boleh angkat air. Nah itu, jadi memang disiplin, semuanya harus siap. Kemudian filosofinya juga di seragam itu kan ada filosofi ke Alkitab ya. Jadi ya Pathfinder itu gunanya ada itu supaya kita nggak jauh dari Alkitab, kemudian kita disiplin dalam kehidupan sehari-hari di rumah ataupun di camping gitu. Jadi itu sih pesan yang kakak pembina yang sampaikan dulu ke saya, yaitu saya kira bagus juga untuk adik-adik Pathfinder sekarang gitu. Kalau emang kita nggak bisa santai-santai ya, nggak bisa tepe-tepe. Iya. Ya, betul. Selain buat kita mendekat diri sama Tuhan, ada disiplin yang diajarkan sama kakak-kakak pembina. Jadi Bang, gue mau nanya lagi nih Bang. Kesan suka dan dukanya. Pasti banyak nih kan pengalaman yang pernah lo alamin di Pathfinder. Maupun jadi pembina, ataupun pas jadi Pathfinder. Yang paling salah lah. Apa nih kira-kira nih? Ada dua kali ya. Jadi yang pertama itu waktu camping, lupa nih campingnya di mana. Kak Arini ingat kayaknya. Waktu itu Kak Arini direktur Pathfinder. Waktu itu ada Bang Musa Hisage, kemudian Bang Ishak juga masih ikutan. Itu kita camping menggunakan, kayaknya itu pertama kali deh, sepengalamanku di Ciracas, menggunakan angkutan umum. Jadi kita berangkat dari Ciracas nggak menggunakan truk seperti biasanya, tapi menggunakan angkutan umum, terus ke Kampung Rambut. Nah iya di Bogor. Kemudian dari berangkat sampai dengan pulang itu selalu hujan. Waduh, benar-benar. Iya hujan. Iya benar. Hujan. Kemudian kalau momen yang Bogor suka bumi. Iya di antara itu kayaknya Bogor deh. Kemudian pas berangkat itu kejadian pertama yang terjadi adalah Vivi Sagala waktu itu masih Pathfinder. Iya. Itu kejadiannya tas dia jebol sejebol-jebolnya di tengah jalan di seberang Gang Ciracas waktu masih kecil. Seberang Gang Ciracas? Iya, itu di tengah jalan tasnya jebol, tumpah setumpah-tumpahnya. Terus jadinya? Ya akhirnya Kak Hoki seperti biasa, Hoki Hendra tuh almarhum langsung sigap, yuk ambil barang-barangnya bagi-bagi ke tas masing-masing. Ya udah, akhirnya kita bagi-bagi, kita rapikan semua tas barang-barang dari Vivi Sagala masuk. Kalau nggak salah Vivi Sagala deh waktu itu. Itu camping pertama kita tanpa kompor, tanpa tanpa kompor, tanpa wajan. Jadi mereka benar-benar pakai tuh benar-benar pakai Cinumpang. Itu ke Cinumpang itu dia Cinumpang. Tidurnya di seperti kandang sapi ya. Tidurnya di musola. Di musola ya. Kita sampai Jumat malam tidur di musola, kemudian sempat juga momennya kita nggak bisa nyebrang sungai karena sungainya meluap. Banjir ya? Itu kayaknya iya banjir. Dan itu memang seru. Kita juga diajarkan untuk makan tanaman liar dari Bang Musa Hisage. Wah, itu seru. Iya, benar. Kayak yang pelajaran teori Pathfinder ya. Itu TMGF. Iya. TMGF.
Nah itu satu pengalaman yang seru banget, sampai pulang pun kita masih hujan-hujanan. Kemudian ya di situ benar-benar tolong menolong, gotong royong kita semua, gitu, saling diajarkan. Sama ya Bang ya. Iya. Nah satu lagi itu waktu kampore di Kalimantan. Itu aku kampore terjauh buat aku pribadi selama ikut gabung klub di Ciracas. Kampore di Kalimantan, momen uniknya adalah waktu itu kejadian pertama adalah waktu katakan kita berangkat waktu hari Senin subuh. Nah, Minggu malam harusnya kita kumpul beberapa di Ciracas. Waktu itu ada tuh Rolly datang ke Ciracas, tapi dia lupa bawa barang-barangnya. Aduh. Barang-barang Iya, barang-barang dalam satu tasnya. Itu kalau nggak salah dia ketinggalan. Tapi dia udah nyampe di Ciracas dan bertujuan untuk nginep. Ya ampun. Kejadian keduanya adalah Albert. Apa tuh Bang? Tadi gue udah maaf, dia lupa membawa pakaian dalamnya. Jadi selama dia di Kalimantan, dia menggunakan celana double. Jadi celana pendek di dalam, kemudian celana yang lainnya. Itu resolusinya bagus tuh. Kok resolusi sih? Bagus tuh. Iya. Bang Jolok itu. Ya waktu itu memang, waktu itu saya sendiri waktu itu direktur Pathfinder-nya. Dan di backup sama pembina-pembina lain termasuk almarhum Kak Oki, dan semua mendoakan karena kampor ini waktu itu jauh banget. Dan kita memang cari dana gila-gilaan karena biayanya juga sangat besar. Tapi semua puji Tuhan sehat, walaupun di Kalimantan sendiri cuacanya sangat panas. Jadi kita rajin cuci baju karena jemur baju jam 9.10 udah kering bajunya. Masa ya, gara-gara garis istiwa jadi langsung kering tuh baju-baju. Langsung kering. Ya ampun. Iya. Padahal Ya, kalau itu Albert sih. bawa satu aja dia udah bisa tuh. Ya itulah pengalaman, masih banyak sih pengalaman menariknya, tapi yang paling aku ingat itu sih momennya. Bang kayaknya mau nambahin nih, udah siap-siap nih, udah siap-siap nih open mic. Ya sih. Silakan Kak Edwin. Sukanya apa Bang Edwin waktu masih menjadi peserta ya, waktu masih menjadi peserta Pathfinder? Sukanya, kesannya ya? Iya. Ini saya jujur dan to the point aja ya, di saat saya udah besar seperti ini ya. Ini pengalaman yang saya dulu dengan sekarang itu berbeda. Contoh seperti ini. Dulu, waktu saya masuk atau bergabung di kegiatan klub Pathfinder Ciracas, itu orientasi saya hanyalah, pertama, hanya untuk cari teman. Ya, saya jujur aja nih, ya hanya untuk cari teman, senang-senang aja, karena kan kegiatan outdoor itu kan bagi saya itu, wow, enak juga gitu kan. Jadi kalau untuk kegiatan kelas, ya bukannya apa-apa, mungkin buat pembina-pembina yang saat ini masih ada dan pernah mungkin mengajar di saya saat itu gitu. Untuk kegiatan kelas saya hanya biasa aja gitu, tapi kalau begitu mendengar oke, kita akan ada camping ya, oh itu saya semangat, rajin saya mengikuti kegiatan kelas. Apalagi dulu ingat sekali pertama kali saya mengikuti kegiatan Kampore itu saat di Sibolangit tahun 2000. Itu syaratnya sulit, aturan mainnya juga nggak mudah untuk bisa mengikuti atau menjadi anggota yang mengikuti kegiatan Kampore. Nah, saat itu memang generasi saya dengan Boy lah yang lolos seleksi. Itu pun kalau saya bilang ya seleksi terakhir lah. Memang kami berdua belum menjadi kandidat mengikut sertakan itu. Tapi nggak tahu kenapa nama kami terpanggil lah. Hampir di reject lah ya. Iya. Masih kelas sahabat jangan waktu itu Bang Edwin. Ya, itu baru lulus SD kelas 6. Saya ikut Kampore di Sibolangit. Itu saya merasa enak juga perjalanan keluar gitu, tapi memang di satu sisi saya senang keluar kota gitu ke Medan, tapi di sisi lain ini kan nama juga saya masih anak-anak ya, apa-apa masih bergantung sama orang tua, ini sesuatu ketakutan juga buat saya untuk mengikuti kegiatan Kampore di luar, tapi saya jalani. Nah itu kesan yang saya alami. Terus yang kesan yang berikutnya adalah ini memang saya sedikit sedih juga, karena kalau seandainya ini saya menceritakan ini, kalau misalkan beliau almarhum masih ada, mungkin akan ketawa kali ya dengar saya punya kesaksian pribadi gitu. Pertama, saya selalu ingat setiap kali seperti yang Bang Jul jelaskan ya,
kalau kita lagi makan di tenda, ya itu pasti satu nama, satu orang yang tak lain dan tak bukan itu pasti selalu tegas itu. Lari ngejar kita, samperin kita ke tenda, lalu kita dikasih sanksi tegas. Nggak boleh kita makan di tenda, begitu kita dilihat, ditemukan makan di tenda, langsung ada punishment-nya, dikasih hukuman 1 seri. Ya itu yang pertama yang saya selalu ingat. Termasuk lompatin pagar pun, padahal pagarnya istilahnya kan terbuat dari tala revia ya kakak-kakak ya. Kami lompatin, langsung almarhum Kauki ngelihat, sini kalian gitu. Saya kebetulan sama rekan saya kayak Bang Halomuan gitu kan. Ketangkep basah lah kami. Langsung kami disuruh push up kami saat itu. Memang itu pesan yang menurut kami nggak bisa kami lupakan. Karena setiap kali camping pasti ada sosok yang kami takuti, di mana kita ngumpet-ngumpet nih kalau mau melakukan suatu kesalahan gitu atau melakukan suatu tindak disiplin yang tidak disiplin lah gitu. Selalu almarhum yang selalu memberikan ketegasan buat kami. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, terus terang aja ya, selama kegiatan kita misalkan hiking, camping atau trekking, pasti saya kembali lagi membicarakan almarhum karena ini lebih berkesan buat saya memang untuk menceritakan beliau gitu. Selalu di setiap aktivitas yang kami lakukan itu, saya khususnya dengan sahabat saya yang mungkin sekarang sudah nggak lagi bergabung dengan kita ya, Halomuan Utagalung, selalu nama kami yang dipanggil gitu. Dipanggil untuk apa? Pertama, kalau kita lagi camping, disuruh untuk ambil air. Itu pasti tuh laki-laki 2 itu tuh. Dengan teman-teman yang lain memang, tapi lebih sering nama saya dengan Bang Halomuan yang dipanggil. Lalu yang kedua, kalau disuruh bikin jemuran, bikin pagar, atau apapun yang berkaitan dengan campcraft gitu kan, di tenda itu, pasti itu. Saya, Halomuan, Bang Julwanto, itu laki-laki itu selalu, yang kita bertiga selalu ditunjuk sama almarhum, sama beliau. Itu benar-benar yang nggak bisa kita lupakan, khususnya saya secara pribadi. Tapi Nampahan, setiap kakak pembina yang telah memberikan sanksi kepada kita itu selalu kasih penjelasan. Jadi kita itu nggak merasa diintimidasi, apalagi merasa kayak diperintah, dibosi gitu, enggak. Kasih penjelasan. Dan itu enaknya pembina Ciracas, nggak bisa saya sendiri lupakan. Setiap ada punishment, ada penjelasan. Kenapa ini nggak boleh, kenapa ini salah, kenapa ini begini. Betul. Oke, terima kasih ya Bang Abang buat sharingnya. Sekarang mau nanya ke Kak Deva nih. Kak Deva ada gak Kak Deva? Halo, salam sahabat. Nggak bisa open kamera. Kak Deva, halo Kak. Ya, halo. Mau nanya, ini ada gak cerita-cerita yang gak pernah dilupakan nih pas masa-masa menjalani kelas Pathfinder? Ini pas jadi Pathfinder ya Kak, bukan pembina. Ada gak cerita yang gak pernah dilupakan? Satu aja yang gak pernah dilupakan sama ini. Ada gak Kak? Cerita yang gak pernah dilupain. Pas momen bagus tuh, membahagiakan tuh pas camping sih. Berlari, ngangkat jemuran, ternyata masukin ke tenda, ternyata tendanya pun bocor. Jadi percuma dimasukin ke tenda. Ya ampun, hujan ya Kak? Karena hujan ya, atau? Hujanan. Terus pertama kali ikut Kampore itu pas ke Ciwidey. Itu pertama kali banget, masih amatiran, belum pernah camping ya. Kelas 6 SD jangan-jangan Kakak? Itu kayaknya kelas 1 SMP apa 2 SMP aku lupa. Iya. Itu pas kejadiannya mandi. Kan kalau camping suka ada kamar mandi darurat ya. Iya. Itu terbuat dari bilik-bilik. Itu ada capek-capek ngantri, pas masuk ke dalam, aku tuh inget banget pas mau mandi benerin keran-keran dari bambunya, lupa di bawahnya tuh lubang, alhasil kakinya nyemplung ke dalam, kanan masuk ke lubang, kiri di atas, jadi kebayangkan sakitnya. Ya ampun, karena darurat banget sih itu Kak Deva. Ya itu sih paling berkesan, cuma pokoknya selama ikut Pathfinder asik lah. Selalu, nggak ada dukanya ya berarti Kak Deva ya? Enggak sih, kalau duka mah enggak. Asik. Selalu lah ya. Kak Julwanto jangan senyum sendiri dong. Lagi ngapa senyumnya? Nih, menurut Kak Deva, apa yang mau Kak Deva sampaikan untuk Pathfinder sekarang? Pathfinder generasi sekarang. Karena kan mereka sekarang udah kebanyakan via online nih, jadi nggak terlalu merasakan kan. Untuk Kak Deva gimana Kak Dev? Buat adik-adik tetap semangat, tetap suka dengar-dengaran dengan pembina. Nggak cuma dengerin kata pembina, tetapi diaplikasikan juga di rumah. Karena banyak juga kayak orang tua bilang, kakak kayaknya anak-anak tuh lebih patuh pada pembina deh ketimbang orang tua. Jadi ketika mereka masuk ke klub, ada baiknya tetap diaplikasikan di rumah. Gitu sih. Mantap. Thank you Kak Deva. Untuk kalian bertiga, Bang Jul, Bang Edwin, dan Kak Deva.
apa perubahan yang terjadi di diri kalian bertiga? Mulai dari Bang Edwin deh, saat kalian join Pathfinder. Karena Pathfinder kan dimulai itu pas masa remaja ya, masa labil-labil, tapi udah diajarin buat keras gitu, buat hidup bertahan. Gimana Bang Edwin? Perubahan apa? Seperti tadi yang pertama saya ceritakan pengalaman saya, awal saya masuk Pathfinder hanya untuk sekedar have fun, sekedar ketemu dengan teman-teman, barulah saya sadari begitu saya sekarang berada di posisi yang dimana saya punya tanggung jawab yang lebih gitu kan, karena saya dipercayakan untuk menjadi direktur Master Guide di Klub Ciracas, barulah saya menyadari bahwa oh ternyata yang pembina lakukan, yang pembina berikan, bahkan semua yang dilakukan di kegiatan klub, entah itu adventurer, Pathfinder, bahkan kelas Master Guide, itu sangat penting dan sangat berguna sekali dalam kehidupan saya. Salah satunya adalah tanggung jawab, ya, komitmen, dan pelayanan. 3 hal ini yang saya kadang, saya sadar gitu. Beliau almarhum sering sekali ketemu saya di gereja, Win, mana kaju, mana seragam? Aduh Kak, lupa. Besok bawa ya. Selalu diingatkan, selalu terus diingatkan dan diingatkan, baru tersadar saya saat ini. Ternyata itu penting dalam kehidupan saya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kasih Bang, buat Bang Jul nih Bang, apa Bang? Perubahan yang paling lihat. Kalau dari saya, siapapun, jadi setelah saya bergabung di Pathfinder, bagi saya siapapun yang telah menggunakan seragam, saya akan merasa lebih respect, lebih hormat kepada mereka. Tapi bukan maksudnya ketika nggak pakai seragam, saya jadi sepelein. Enggak. Ada rasa yang lebih gitu ketika seseorang itu menggunakan seragam di Pathfinder. Dan itu juga jadi tanggung jawab saya. Ketika saya bertemu dengan Eyang Rani pada saat menggunakan seragam, walaupun saya memanggil Eyang Rani itu kakak pembina, tapi ketika beliau menggunakan seragam tuh rasanya, wah, gue tuh dibina loh sama Eyang Rani, gue tuh dididik, gue tuh diajarkan begini. Jadi, dan di Pathfinder itu juga sedikit hal yang mengajarkan kepada kita, ini tuh latihan kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya kan? Jadi kita tahu, saya pribadi jadi tahu bagaimana kita itu benar-benar siap, bagaimana kita itu belajar firman Tuhan dimanapun, kemudian disiplin itu yang jadi nomor 1. Gitu. Disiplin ya, disiplin, komitmen, mantap. Gimana kalau misalkan Kak Deva? Perubahan apa nih Kak Dev? Nih ada Kak Rita, ada kakaknya juga nih, gak usah malu-malu Kak Deva. Kan di Pathfinder itu kan diajarin skill ya. Paling ketika berada di dunia luar yang mereka mungkin nggak pernah ikutin kelas yang sama ketika di Pathfinder, kayak lebih unggul. Bukan berarti aku unggul ya dibandingin teman-teman yang lain. Waktu itu punya pengalaman ada ikut trip bareng teman-teman, ternyata mereka nggak bisa bangun tenda, padahal tendanya tuh yang dom yang biasa aja. Tapi aku bisa bikin. Terus mereka bilang, Kak Deva kok bisa sih bikin tenda? Jadi kayak ada, oh untung pernah ikut Pathfinder. Jadi ada skill tambahan yang bisa dipraktekkan gitu. Banyak ya skill, jadi lebih maju, sekali lebih maju ya dari orang-orang lain di luar sana. Dan juga komitmen yang diajarkan, seperti yang dibilang sama Bang Jo. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak, Kak Deva, Bang Edwin, Bang Jul, Kak Deva. Luar biasa. Terus selanjutnya kita kemana, Gi? Lanjut ke ini dong, angkatan-angkatan kita dong. Gimana? Siapa nih yang mau ditampil dari Zoom nih? Dari Kila deh, asik. Generasi keangkatan-angkatan kita ya, Dro ya. Dari Kila, dari Priscila, asik. Kila siapa sih? Tanya, Dro, pertanyaannya, San. Apa yang mau ditanyain? Apa ya? Ini aja. Iya. Suka dan duka deh selama di Pathfinder Ciracas. Apa nih kira-kira? Sukanya jadi Pathfinder. Ya. Dukanya ketutupi lah. Ketutupi sama sukanya. Jadi nggak ada. Sebutin dong satu dukanya dong. Aku jawab. Apa ya? 14 padat. Apa nih jawab? Dukanya sih kalau dari camping Kalimantan sih gosong sih. Bahkan ketika nyampe rumah, orang di rumah habis sauna, udah kayak habis
udah tidak bisa dikira itu Priscilla lagi karena saking hitamnya. Iya, dia tuh dupanya. Pasti selain Kampore Palangkaraya, event-event yang paling elu sukain? Atau jangan-jangan event yang membuat elu benci sama pembina lagi? Gimana, Kil? Gua lah. Soalnya ada Bang Sul sini, nggak bisa ngomong apa-apa gue. Tapi dukanya salah satu lagi sih waktu Kampore Jawa Tengah sih nggak jadi. Cuma nggak nyampe lokasi kan. Bahkan kita pertama kalinya dalam sejarah. Padahal waktu itu kita udah memulai upacara, tapi sama sekali langsung semuanya turun dari lokasi, nggak ada sama sekali yang naik ke atas. Tapi asik sih jadinya jalan-jalan di Jogja. Iya, jalan-jalan di Jogja ya. Iya. Ya. Ada Bang Jul juga tuh waktu itu, ya ampun. Ada banyak. Bang Jul ada. Ada nggak kesan yang paling membuat Pathfinder itu menarik lah untuk diikuti? Karena kan Pathfinder Ciracas ini kayak icon ya, asik. Kayak jadi bahan obrolan di orang-orang lain. Gimana nih lu, Kila? Trending topik dia. Trending topik gitu kalau Pathfinder Ciracas. Dari segi diajarinya, dari segi kakak pembina, dan juga pesertanya. Paling berkesan sih kalau buat gue pribadi mungkin Palangkaraya ya, karena dia selain dia jauh, dia juga medannya jauh berbeda gitu loh. Kalau misalnya camping-camping yang lain kan dia di Pulau Jawa. Iya. Ya maksudnya iklimnya, cuacanya Pulau Jawa ya begitulah, udah biasa. Tapi ketika nyampe Kalimantan tuh iklimnya berbeda 100 derajat. Dan ketika di Kalimantan tuh mungkin karena dia udah gak ada polusi, kalau malam tuh bintangnya banyak banget dan kelihatan banget. Jadi ayo main ke Kalimantan, Kila. Asik, kadang-kadang. Ayo sini, Kila, ke Balikpapan, masih ketemu bintang. Perubahan apa yang ada di diri lu pada saat lu join Pathfinder? Pasti banyak kan? Dia lebih bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri sih. Lebih bisa melakukan lebih independen lah. Jadi kan kalau misalnya jauh perginya itu kan pasti harus ngejaga barang sendiri, harus gue senyum-senyum dong, Mak. Aku tahu aku ngilangin barang, tapi kan mostly kejaga. Jadi itu sih, pelajarannya harus menjaga barang. Mandiri lah ya, Kil ya. Yeah. Thank you, Kila. Thank you. Thank you untuk semua yang udah join talk show kita. Emang kalau Pathfinder itu semuanya sama ya ajarannya ya. Komitmen diajarkan, terus kita skill juga ditambahkan. Pengalaman juga dapat. Lebih maju daripada orang-orang yang ada di pada intinya sih untuk mempersiapkan diri kita kepada Tuhan sih nanti. Iya, benar banget. Selanjutnya apa nih, Gi? Nah, kita dengar dari beberapa peserta ya, walaupun ada juga Kak Ibet pembina, kita sekarang dengar dari legendaris. Dia ingin legendaris pembina generasi awal, asik, yang sudah memulai Pathfinder Ciracas. Dan juga di sini ada Om Alfius Dharma. Halo Om. Asik, udah ready Om? Sudah ready? Siap Om. Nah sekarang berarti aku panggilnya kakak ya, karena lagi membahas Pathfinder. Oke, kakak Alfius sekarang ingin men-sharing tentang bagaimana pengalaman dia menjadi pembina di pemuda di Pathfinder Ciracas, dan juga apa yang menjadi pelajaran pada saat join Pathfinder Ciracas. Baik Om, waktu dan tempat diberikan kepada Kak Alfius Dharma. Mau lihat foto-foto dulu gak yang tadi saya kirim? Ini bisa Om. Dibuka. Sebelumnya selamat sahabat untuk semua jemaat Ciracas, khususnya orang muda. Ada yang kita di sini, Om. Pak Pendeta saya lihat ada di sini, Pak Pendeta Siombing sama sahabat. Kemudian ada keluarga Pak Bunawi. Oke.
Kemudian mungkin ada abang, saya panggilnya bapaknya Anggi abang nih biasanya, atau keluarga Bang Silitonga. Iya. Ini ada foto-foto yang dikasih tahu diberikan oleh Mal. Ah, ini foto-foto. Mungkin Mas biar kita lihat memori dulu itu Bang Oki, Kak Oki. Kalau sama Kak Oki, saya panggil awalnya Om Oki. Om Bubun juga saya dulu panggil awalnya Om Bubun. Kemudian Kak Bubun, sekarang jadi bingung juga. Akhirnya manggilnya nama juga, tapi harus panggil Kak Bubun lah. Ya, terus ini di Cinumpang. Saya lihat fotonya tahun 2006. Ini ada Rita, saya lihat ada siapa lagi tuh? Iya, masih pitik banget. Ada Ya ampun, Arini. ada foto ini. Ini ada Gladys. Ada siapa nih? Mariska ya? Macam. Ini zaman-zamannya Anggi belum nih? Anggi mungkin masih muridnya mereka. Tahun 2006. Ini nggak banget. Ya, next. Ya. Ini adventurer ada juga ya. Ini Pestari ini mungkin 2000, sebentar saya lihat. Itu ada Anggi loh di situ. Sudah ada Anggi. 2000 Pestari ini 2006 juga. Coba lihat berikutnya. Ada Kak Eca juga, ya ampun. Nah, ini saya udah hampir lupa nama-nama anak muda sekarang nih. Asik. Kayaknya ada Anggi tuh. Ada siapa? Betul ada Anggi? Kayaknya itu Kayo Kebet deh, Om. Kayo Kebet. Saya lihat namanya Anggi. Aku juga ada join di sini. Adalah mungkin yang terakhir mungkin ya. Asik, ada Hel. Oh iya, ada aku. Ya betul, ada Anggi ya. Itu Anggi dengan sebelahnya Winnie. Iya. Sebelahnya Winnie yang cukurnya agak cepat mungkin Didit. Bukan? Samuel. Kayaknya Rahmatuel deh. Kurang tahu ya. Iya, Rahmatuel. Nah, Rahmatuel mungkin. Kesar maksudnya Didit atau Kesar? Didit. Yang paling bungsu Didit ya. Tapi Kesar ini ya. Kesar. Oke. Kesar, Om. Ini yang terakhir, Om. Saya lihat hanya itu. Karena saya belum ngobrak-abrik foto kardus, kebetulan Anggi kontak. Terima kasih Anggi atas undangannya untuk sharing lah ya. Kita sama-sama sharing apa yang terjadi dahulu dan ya banyak kenangan yang tentu saja kita bisa ingat. Kami terusnya lah ya. Kami terus terang sangat rindu lah akan suasana seperti dulu. Dan ya biarlah kenangan yang seperti dulu itu boleh memicu kita tetap semangat, khususnya orang-orang muda dewasa sekarang ini, pada zaman ini. Mungkin sebelum saya mulai, saya terus terang tidak ada persiapan untuk slide, karena saya harus siapkan khotbah. Jadi tadi saya khotbah, jadi saya harus siapkan slide untuk khotbah. Kebetulan Anggi baru kontak hari Rabu kalau nggak salah ya. Hari Rabu. Jadi saya baru saya mau coba kebut tapi nggak kekejar juga. Tapi saya pikir saya mau sharing yang apa yang bisa saya dapat. Jadi saya masuk kembali setelah saya dari UNA itu tahun 96. Akhir 96, Kak Markus bilang, sudah diputuskan jadi wakil ketua PA gitu. Untuk tahun 97. Jadi saya pikir, apa tugasnya wakil ketua PA? Udah tugasnya ini aja lah. Markus bilang, saya fokus ke orang muda, kemudian saya bantu Kak Markus, karena wakilnya, saya bantu Kak Markus jadi koordinator untuk kelas kemajuan. Dulu sulit, material-material atau sources untuk kelas kemajuan seperti lebarajin dan lain sebagainya itu hampir sulit untuk didapatkan. Jadi masing-masing gereja itu punya cara sendiri untuk membuat acara, buat program,
dan apapun yang kita bisa lakukan di gereja tersebut. Dan dulu juga keuangan kita gereja sangat terbatas, jadi kita tidak bisa juga belanja-belanja untuk material Pathfinder atau adventurer, sehingga apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan. Tapi sebenarnya intinya itu bukan karena kami melihat orang tua kami masing-masing waktu itu, Pak Rani, kemudian Kak Bubun, Kak Bang Walfon, bapaknya Anggi. Justru sebenarnya dari mereka ini loh yang membuat kami bisa berkembang. Karena kaderisasi di Ciracas itu tidak pernah terputus. Betul ya, Om Rani atau Eyang ya? Jadi, kaderisasi di Ciracas itu sangat bagus sekali. Ya, walaupun ada satu waktu mungkin gap-nya agak terlalu jauh, tetapi kaderisasi di Ciracas atau reorganisasi kepemudaan di Ciracas itu bagus sekali. Sehingga pada waktu kami seperti kalian, orang muda ataupun semasa SMA, kami sudah bisa melihat leadership dari masing-masing kakak pembina kami, walaupun secara organisasi belum ada Pathfinder atau adventurer. Yang ada waktu itu memang kalau tidak salah kelas kemajuan lah. Ya, jadi kami memang melihat senior-senior kami seperti Bang Walfon, Kak Bubun, kemudian Kak Emi Siwi, banyak lagi yang di Ciracas, Kak Rizal William, dan lain-lain. Sehingga akhirnya kami, dan juga orang tua kami tentunya, ada Pak Haryanja, Pak Rani, Pak Gunarto, yang selalu menginjil. Jadi kami belajar banyak dari mereka. Kami, saya, Markus, Kaoki. Kalau Kaoki itu pemuda di semua generasi. Mungkin generasi Kak Bubun, generasi saya, kemudian generasi di kalian juga di bawah kita ada ya Elizabeth, kemudian Gladys, Janice, kemudian di bawahnya lagi sekarang ada kalian. Jadi memang kaderisasi di Ciracas itu sangat bagus. Saya sangat salut lah dengan Ciracas, karena saya berkeliling gereja di Indonesia itu baru 2 memang, Ciracas dan Marata Cijantung. Kalau di Unai ya berbeda lah, karena di Unai levelnya sama. Tapi di banyak gereja yang saya tahu itu tidak sebagus kaderisasi seperti di Ciracas. Di luar negeri juga demikian juga. Artinya di Ciracas itu punya kelebihan tersendiri, unik, karena memang ada sekolah tentunya, dan orang-orang mudanya saya masih dalam tanda kutip ya sangat solid. Artinya bisa diajak kerjasama. Nah, kembali lagi ke Pathfinder. Oleh karena kaderisasi yang bagus tersebut, akhirnya kami ya tidak keluar dari gereja. Kami sangat nyaman di gereja Ciracas sebagai orang muda, dan karena kami senang dididik atau diajar oleh senior-senior kami, dan kami melihat senior-senior itu sebagai semangat kami lah. Nah, kembali ke zaman-zaman kita, saya masuk 96, 97, kemudian apa sih yang kita lakukan di 97? Sebenarnya yang kita lakukan simple dan sederhana sekali. Jadi kita kumpulkan anak-anak waktu itu, mungkin Elizabeth ya, Bet ya? Zamannya Elizabeth, Wina, Didit ya mungkin ya. Didit seumuran Elizabeth. Iya, Didit ya? Oke. Dan seumuran lah, ada Janice, ada yang lain-lain. Intinya bagaimana kita memberikan ya mungkin kalau bilang kelas ya kelas lah, pasti ada kelas-kelas kemajuan. Kebetulan saya pernah ketua Master Guide di Unai, jadi ada beberapa program saya bawa dan saya jiplak langsung dari Unai, seperti program-program kelas tambahan, kelas kepemahaman, dan saya kita minta yang lain-lain untuk support, seperti perbintangan ada Bang Walfon, bapaknya Anggi, saya ingat sekali, dan lain-lain banyak lah ya kita.
ada leadership waktu itu, ada Eyang, Om Rani. Jadi ada banyak yang kita bisa lakukan di Ciracas pada waktu itu. Dan pada zaman kami orang mudanya juga sangat kompak sekali, sangat kuat, leadershipnya sangat kuat. Kak Markus leadershipnya kuat. Kemudian Kak Oki, ya terus terang Kak Oki orang yang kaku, tetapi penuh disiplin dan sebenarnya Kak Oki itu humoris loh. Jadi jangan salah, Kak Oki itu sudah humoris juga. Tetapi memang Kak Oki ya orangnya memang disiplin. Memang dia orang yang selalu mengikuti peraturan. Peraturan tidak boleh dilanggar bagi Kak Oki. Jadi ya kita juga melakukan demikian. Jadi saya ini sebenarnya di tengah-tengah loh. Saya di tengah-tengah antara Kak Markus dan Kak Oki waktu itu. Jadi bagaimana membalancing leadershipnya Kak Markus, kemudian juga support apa yang Kak Oki inginkan. Karena pada waktu itu Kak Oki juga terlibat di Pathfinder atau di kelas kemajuan tersebut. Saya ingat sekali kalau kita ada acara, kami ini harus datang ke rumah masing-masing loh. Minta izin ke orang tuanya. Contohnya waktu kita ada perkemahan di Ranca Upas, Ciwidey. Itu kami harus datang ke satu-satu. Saya lupa siapa yang datang ke rumah Om Rani waktu itu minta izin ke Didit, saya kurang tahu. Tapi saya ingat sekali saya datang ke rumah Bang Joshua Kataren untuk minta izin siapa? Elin dan Boy Kataren. Elin dan Boy Kataren. Jadi saya ingat sekali Om atau Tante bilang, kalau kamu tidak garansi mereka pulang dengan baik-baik dan aman saja, saya tidak akan memberikan mereka berangkat kemana? Ke Ranca Upas. Coba bayangkan siapa yang saya takut juga dibilang, kita nggak tahu kan pada waktu nanti di perkemahan entah sakit perut kah atau entah ya, jadi seperti itu. Jadi memang kadang-kadang ada banyak kenangan yang kita tidak bisa mungkin lupakan gitu. Tapi intinya adalah bagaimana kita boleh kompak, orang-orang muda pada waktu itu kompak, kemudian kita punya satu komitmen supaya adik-adik kita pada waktu itu siap untuk, karena kita pasti tidak akan selamanya di PA. Karena terus terang saya hanya 3 tahun di PA, karena setelah itu saya menikah cepat. Jadi ada beberapa orang muda yang menikah, salah satunya saya yang nggak cepat. Jadi saya tahun 99 menikah, kemudian jadi saya hanya 3 tahun di PA, kemudian dan kemudian saya menikah, dan selama saya 1 tahun saya menikah, saya kemudian berangkat ke Amerika dan baru kembali pulang tahun 2003. Jadi dasar-dasarnya di 3 tahun pertama itu yang membuat, saya pikir yang membuat Adventurer atau Pathfinder Ciracas boleh solid, karena memang kita bentuk dengan dengan kekompakan, dengan kesolidan, dan akhirnya saya pikir seperti penerus berikutnya, seperti ada Kak Charles pulang dari Unai tahun 97-98, beliau sudah selesai dari 98, karena saya 97 tamat, ya 98 turun. Kemudian Kak Yusak Soleman. Jadi terus berganti. Itu harus seperti itu sebenarnya. Jadi kaderisasi itu harus jalan. Jadi sekarang mungkin lagi zaman Anggi, lagi zaman siapa? Priskila maksudnya. Lagi jalan Julanto sudah mulai turun dari PA, masih ada. Jadi memang harus turun. Kita tidak bisa selamanya di PA. Jadi harus setting time kapan kita akan turun dari PA sebagai advisor kah atau sebagai support staff PA, dan kapan kita masih berada di PA. Karena biar bagaimanapun kita harus siapkan generasi berikutnya. Mungkin Anggi bisa 2, 3 atau 4 tahun lagi, Priscilla mungkin bisa sampai 5 tahun lagi. Tetapi siap-siap habis kalian itu siapa lagi yang akan turun terlibat. Tapi harus disiapkan dari sekarang. Seperti Kak Elizabeth, bayangkan waktu saya di sana, Kak Elizabeth mungkin kelas berapa tadi? Elizabeth kelas 2 SMP.
Berarti kan umur SMP. SMP ya, Bet ya? Berarti umur 14 atau 15. Lalu saya meninggalkan PA 4 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, berarti Elizabeth sudah 17 tahun. Itu sudah mulai siap-siap untuk jadi apa? Untuk jadi kakak pembina lah paling tidak. Kemudian begitu 2 tahun berikutnya ya sudah siap. Artinya umur 18-19 itu sudah siap untuk jadi jadi koordinator pemuda dan lain sebagainya. Jadi kaderisasi yang saya tangkap di Ciracas itu tidak akan pernah putus. Jadi dan jangan pernah bikin putus. Di Cijantung itu agak sulit untuk mendapatkan kaderisasi seperti Ciracas. Makanya bersyukurlah jemaat Ciracas karena banyak sumber daya. Sumber dayanya itu tidak terputus dan itu mudah sekali gereja bertumbuh. Apapun yang gereja ingin lakukan itu gampang sekali, mudah sekali. Karena anak mudanya banyak gitu. Jadi kesimpulannya bahwa yang pertama ya kita harus kompak memang. Kita harus kompak di dalam satu organisasi, satu kumpulan. Kemudian ya satu visi tentunya. Kemudian kedua kaderisasi. Kaderisasi itu sangat penting. Nah, ketiga ya komitmen masing-masing. Karena tanpa komitmen saya pikir ya tidak pernah akan berjalan dengan baik. Dulu saya ingat sekali sebenarnya ada banyak anak muda di Ciracas yang kita ajak, tapi ya mereka komitmennya artinya ya on off, sehingga akhirnya mereka tidak aktif seperti yang kakak-kakak yang lain. Jadi memang benar-benar perlu komitmen untuk totalitas, untuk menjalankan atau melakukan suatu program yang akan dilakukan. Intinya saya berharap ya orang-orang muda Ciracas terus jaya, terus maju karena Ciracas itu sudah tersiar bukan hanya di Indonesia loh. Tersiar sudah sampai di Amerika. Jadi pada waktu saya di Amerika tiba pertama kali di jemaat Loma Linda, itu langsung, oh kamu dari Ciracas ya? Gerejanya itu berisik sekali ya. Ya berisik karena pada waktu pelajaran sekolah sahabat berisik. Karena orangnya banyak sekali. Ya, tahu siapa yang khotbahkan itu? Yang khotbahkan itu adalah pendeta MC Agian. Waktu itu beliau adalah ketua conference DKI. Dia maksudnya bukan menceritakan keburukan gereja Ciracas, tidak. Karena gereja Ciracas itu orangnya aktif, kemudian sampai di sekolah sahabat pun sangat aktif. Bayangkan aja, di sekolah sahabat itu ada berapa kelas, dan semuanya teriak-teriak, semua guru-gurunya. Jadi ya, dan anak-anaknya banyak sekali. Jadi akhirnya tersebar. Saya masuk di Loma Linda tahun 99 akhir, dan saya dengar pertama kali itu, saya bilang saya dari Ciracas. Oh iya, Ciracas berisik sekali ya kau gereja ya. Saya bilang, oh iya, karena kami banyak anak-anak memang jadi berisik. Dan anak-anaknya aktif-aktif gitu. Jadi itulah Ciracas yang dikenal hampir ke seluruh dunia lah. Jadi kalau saya ada banyak kenangan pasti di Ciracas. Pasti banyak ada kenangan karena ya saya rumah di sana, kemudian kecil besar sampai saya menikah di sana, sampai punya 2 anak di sana, kemudian ya masa tua lah baru pindah ke Cijantung. Jadi intinya sekali lagi sukses untuk Ciracas. Saya pikir waktu saya nggak terlalu banyak lah, karena betul lagi ya, cukup kira-kira lagi. Kecuali kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya pikir ada Pak Gunawi, Pak Walfon, Silitonga, Pak Rani, Om Rani, dan semuanya bisa menambahkan. Tuhan memberkati kita semua, khususnya orang muda Ciracas. Terima kasih banyak Om Alfius, sharing yang luar biasa sekali, karena Om Alfius, seperti tadi Om Alfius bilang, Om Alfius leadership-nya di tengah-tengah ya, antara Om Markus dan juga Bang Oki ya. Iya ya, itu jadi kayak harus bagaimana biar supaya membalancekan mereka berdua. Mungkin bisa juga untuk generasi selanjutnya itu bisa juga diterapkan, dan juga kita bisa mendengar banyak pengalaman yang diberikan oleh Om Alfius. Mungkin dari yang pembina-pembina lain ada yang mau menambahkan? Ada Om Rani juga di sini, ada Om Bubun, atau mungkin dari generasi sekarang ada yang ingin bertanya?
bertanya mengenai bagaimana sih biar supaya bisa bertahan, apalagi sekarang tuh kita kampore aja kampore ya, bagaimana kita bisa menambah skill kita walaupun kita via online, tidak langsung secara langsung camping. Adakah yang ingin bertanya? Aku dong nanya. Aku ketawa tuh. Oh, Bang Jul. Aku mau nanya nih. Oke, Bang Jul. Silakan, Bang. Jadi waktu generasinya Kak Alfius ya kan dan yang lain itu penasaran deh kegiatan kerohaniannya itu gimana sih, seberapa aktif sih? Misalkan waktu tahun berapa ya terakhir aku masih rutin untuk Vesper tuh di Ciracas, Vesper PA gitu kan. Apakah waktu zaman itu seaktif itu? Karena kan sekarang udah dunia sosial media, dunia digital. Nah, zaman itu kan komunikasi kan nggak bisa pakai sosial media gitu. Bagaimana sih kalian bisa sekompak itu, bagaimana menjalankan aktivitas ibadah selama waktu di Ciracas, di generasi itu? Oke. Kami Vesper, ada Vesper orang muda waktu itu. Saya ingat sekali kita Vesper orang muda. Ini orang muda dulu ya, sebelum masuk ke program-program kelas kemajuan. Karena waktu itu hampir jarang kita sebutnya kelas Pathfinder Adventure kelas kemajuan. Vesper kita ada orang muda, ada khusus di gereja. Kemudian waktu itu perawatan saya pikir sangat aktif ya, kita melawat ya. Jadi waktu itu ada memang tim memang yang khusus melihat siapa yang tidak masuk gereja. Jadi siapa yang tidak masuk gereja langsung kita lawat. Itu nggak mungkin nggak kita lawat, langsung kita lawat. Masalahnya lawatnya pakai apa nih? Nah, kami tidak ada punya mobil. Waktu itu yang punya mobil sangat terbatas dan kita nggak biasa minjam mobil. Minjam mobil misalnya sama Om Rani misalnya. Saya mau melawat atau minjem motor dan enggak. Waktu itu kami jalan kaki, kemudian naik angkot dan lain sebagainya. Jadi ya kita melawat, kita melawat, kita pastikan anak muda yang memang tidak datang pasti kita lawat. Seperti keluarganya Kak Sabeti Nyoman misalnya. Mungkin ada di sini Jaya Nyoman, adiknya sama Ishak Nyoman mungkin. Keluarga Nyoman, kita lawat. Misalnya mereka nggak datang, pasti kita lawat. Ini salah satu contoh ya, bukannya mereka terus kita lawat, enggak. Yeah. Dan siapapun yang kita datang, kita lawat. Ya maaf sekali, misalnya ada teman-teman yang baru datang dari Medan misalnya. Kan malu-malu ini. Yeah. Kalau kita lawat. Artinya ya memang kita harus seperti itu. Artinya jemput bola lah. Kemanapun mereka tinggal, kita akan pergi dan kemudian kita lawat. Dan kita pastikan sahabat depan harus datang. Kalau sahabat depan tidak datang lagi, ya pasti kita lawat lagi. Dan akhirnya itu orang datang malu untuk dilawat gitu. Kan orang keseringan dilawat jadi malu, akhirnya datang juga. Datang ya. Dan kita tidak defend orang tua untuk melawat dan lain sebagainya. Lalu program-program PA ya saya pikir hampir sama ya programnya. Kita ada gathering sama-sama, kemudian makan siang sama-sama. Kita seringkali kumpul hari Minggu untuk bikin bubur bubur Manado. Saya ingat sekali Kak Iin Kalumbang punya kakak Kak Martini Kalumbang. Dia selalu, ayo kita makan bubur Manado besok misalnya hari Minggu. Jadi kita kumpulin teman-teman untuk datang. Kalau yang nggak datang ya kita coba ajak untuk datang. Ya dulu memang tidak ada telepon, tidak ada SMS dan lain sebagainya, sosial media nggak ada, ya kita jalan aja ke rumah mereka. Syukur-syukur mereka ada, kalau enggak ya nasib, tinggal balik lagi ke gereja atau pulang lagi. Jadi kita tidak patah semangat karena media sosial nggak ada gitu loh. Lalu kegiatan program-program di gereja ya saya dulu punya pacar. Ini saya sharing sedikit ya. Saya dulu punya pacar Kak Friska lah. Dia selalu bilang, kok saya setiap malam minggu nggak dipacarin sih sama kamu? Kenapa saya nggak pacarin dia? Karena saya nggak ada waktu pacaran. Jadi habis PA, kemudian masih ngobrol dengan Markus, dengan Kak Yuli, Pupela, Kak Oki, Kak Jaya,
dan lain-lain orang muda untuk persiapan kira-kira apa kegiatan yang akan kita lakukan. Sampai akhirnya Kak Friska komplain, saya nggak pernah dipacarin, ini gimana nih? Jadi ini hanya ini aja. Akhirnya lupa, oke. Tetapi untungnya dia tetap sadar bahwa saya nggak kemana-mana, saya ngurusin apa, ngurusin PA dan acara-acara gereja, ataupun dulu wilayah 9 kalau nggak salah, sebelum jadi wilayah 6. Lalu program-program Pathfinder, saya pikir ya seperti biasa, kita baca buku, kemudian baca Alkitab, kemudian melawat. Saya lupa waktu itu apakah ada program melawat untuk Pathfinder atau tidak. Tapi yang pasti ya program-program yang sederhana lah, yang sangat sederhana. Karena kita keterbatasan dana. Waktu itu jarang yang kerja. Saya pun waktu itu baru kerja dengan gaji sangat terbatas. Jadi ya, dan kita hampir tidak pernah mengandalkan gereja untuk membiayai semua program-program yang ada pada waktu itu. Jadi kalau kita bisa subsidi, ya kita subsidi. Kalau kita tidak ada dana, ya berarti program-program apa yang kita tetap siapkan untuk adik-adik kita yang ikut kelas kemajuan tersebut. Itu mungkin ada tambahan lagi dari Kak Gunawi, Bang Wafon, atau Om Rani mungkin. Iya. Aku lihat di sini juga ada Om Rani, ada Om Herbert Hutagalung juga nih. Betul. Iya, Om Herbert Hutagalung. Udah masuk dan aktif waktu itu. Beliau dan Om Joni. Sampai sekarang juga masih aktif kan. Ada Om Herbert Sihaan juga yang mau sharing-sharing. Bang Herbert Sihaan, saya lupa sebutkan namanya. Oke. Kak Ishak Nyoman, itu zaman-zaman kami lah ya, zaman-zaman saya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan. Om Bubun nih kayaknya udah mau mulai sharing. Guru saya tuh Kak Bubun sama Bang Wafon. Saya melihat dua orang itu loh. Pak Rani tentunya sebagai apa sangat senior waktu itu. Saya takut sama Om Rani, takut dijewer. Kalau saya salah-salah, saya takut dijewer. Oke deh Om. Mungkin ada mau sharing sesuatu? Dari Om Malpon mau sharing sesuatu. Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Ya. Jadi saya lagi habis dari taman tapi mendengarkan ya. Orang-orang muda memang jangan pernah khawatir karena dari generasi ke generasi selalu ada sustainability ya, kesinambungan terus ya, keberlanjutan organisasi. Saya hanya mau sampaikan aja, dikala saya orang muda, termasuk Om Alfius ini under kontrol saya. Karena sama Markus itu saya sudah rekam bagaimana kaki mereka dikala masih SMA gitu ya. Jadi saya pantau terus dua orang ini. Oh berbahaya kalau dilepas ini gitu ya. Ya puji Tuhan mereka jadi kepada jalan yang benar ya. Waktu SMA itu saya ragu-ragu terus ya. Orang berdua ini. Tapi puji Tuhan sampai sekarang lihat itu Om Markus bagaimana jadi evangelis sukarelawan ya. Sukarela. Padahal waktu di SMA-nya kita ragukan gitu ya. Tapi karena berkiblat kepada gereja terus, maka sekarang kedua hamba Tuhan ini menjadi apa? Terdepan ya, seperti Yamaha selalu terdepan ya. Jadi mengenai Pathfinder dibentuk pertama itu mungkin tahun 91 atau 92 ya. Saya ketua PA-nya. Perkemahan Pathfinder pertama itu ada di Ragunan. Jadi anak-anaknya tuh Batara, nggak tahu si ini siapa lettingnya Batara ya. Franklin yang masih kecil-kecil. Ya. Caroline mungkin ya. Caroline, ya Elizabeth ya. Jadi bagaimana membawa mereka itu camping di Ragunan itu musim hujan. Terus waktu acara malam pasti ada 2-3 orang yang tertidur. Saya sama Mariska lah itu. Mariska Timbulen, Shirley Timbulen, Rijal Willem. Jadi kita udah kompak itu, kalau ada yang tertidur, kita harus gendong. Jadi ya ada yang tertidur di tempat kebaktian, ya kita harus gotong
untuk dibawa ke kemahnya, harus persiapkan. Jadi memang dari waktu kita di PA membentuk karakter kita, membentuk kepemimpinan kita, membentuk juga kita punya target-target. Karena di PA itu jangan anggap remeh. Ketua PA itu harus merencanakan terus apa acara menarik sahabat depan, kemana kita harus diorganize. Jadi saya pribadi itu karakternya itu di dalam pekerjaan terbentuk dari waktu di PA. Karena sudah memimpin PA terus kan, bagaimana berencanakan sampai 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, minggu sahabat depan. Di zaman saya juga sudah ada Vesper. Harus dimodifikasi terus acara Vesper itu. Bahkan istri saya ini, saya jatuh cintanya waktu Vesper. Ya, saya tidak tahu menahu kue ulang tahun sudah disiapkan, karena saya terlambat di Vesper datang karena harus dari Tanjung Priok gitu ya. Jadi tetaplah bertahan di PA, jangan ragu-ragu. Karena orang-orang muda, saya pribadi berlatih di PA untuk memimpin dan dipimpin gitu ya. Saya yakin kalau tetap setia di PA, setia memimpin, juga setia dipimpin ya, jangan memimpin terus, harus bisa juga dipimpin. Ya, karena kalau tidak bisa dipimpin, tidak bisa jadi pemimpin gitu ya. Jangan jadi pemimpin terus, berbahaya. Begitu tidak pemimpin, kabur, tidak boleh. Ya. Jadi itu tambahan mungkin dari Om Alfius. Terima kasih. Oke, mantap, luar biasa. Kita sudah mendengarkan dari semuanya. Terima kasih untuk Om Alfius dan yang lain-lain yang sudah berpartisipasi hari ini. Semoga kiranya apa yang di-sharing itu dapat menjadi suatu pedoman bagi kita ya, dan juga sudah diingatkan bahwa kita harus terus sustain terhadap acara-acara pemuda dan juga acara-acara Pathfinder dan lainnya lagi, kelas kemajuan lainnya yang telah disiapkan. Dan juga kita tahu semuanya itu berasal dari Tuhan, agar kita semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, saya sampaikan lagi. Dan juga sekarang kita akan tutup sabat yang akan dibawakan oleh Om Rauni, tetapi sebelumnya lagu tutup akan dibawakan oleh Priskil. Baik, untuk menutup acara PA kita dan menutup sabat, kita sama-sama membuka lagu Sion nomor 46, Matahari Terbenam. Lagu Sion nomor 46, Matahari Terbenam. Matahari terbenam di bawah sunyi malam, mari puji dan sembah Tuhan Allah semesta. Puji Allah, suci, suci, suci. Allah, segenap alam bersaksi. Baik, sekarang kita akan mendengarkan renungan tutup sabat yang akan dibawakan oleh Oparani Marwato. Oke, kedengaran? Iya. Kedengaran ya? Bagus? Halo? Halo? Bagus Sudah, ya? Sudah. Sudah bagus, Bu. Oke. Baik, kita bicara tentang commit to live with God atau berkomitmen hidup bersama Yesus. Banyak ayat-ayat yang kita bisa ambil tentang topik ini. Namun saya akan coba, tapi kalau mau dicatat boleh dicatat. 1 Korintus 13 ayat 13 bahwa ada iman, pengharapan, dan kasih. Maka yang terakhir adalah kasih. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 8 bahwa itu adalah Tuhan
Tuhan Yesus itu kasih adanya. Kemudian ada ayat yang lain yang ini akan saya bahas, yaitu Yohanes 14 ayat 15. Di sana dikatakan tentang kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintahku. Di dalam Matius 19 ayat 19 ada satu perintah yang mungkin anak-anak boleh baca nanti, dan nanti saya akan memberikan ilustrasi sederhana di dalam kehidupan ini. Matius 19 ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ada ilustrasi, ada sebuah keluarga di mana keluarga itu mempunyai beberapa anak. Kemudian setelah besar, mereka sudah berumah tangga, maka orang bapaknya meninggal. Tinggal hiduplah ibunya. Semakin tua dan renta. Akhirnya oma ini seperti sudah tidak ingat lagi, sehingga dia menjadi orang pikun yang dia bisa berbuat sesuatu yang tidak sadar, sehingga dia di mana-mana kalau mau pipis dia harus ngompol. Dia pergi ke rumah anak-anaknya selalu kejadian seperti itu. Di mana-mana dia ngompol. Sehingga akhirnya anak-anaknya setuju agar mamanya dibawa ke panti jompo. Mamanya pada waktu dibawa ke panti jompo, dia tidak ngerti dibawa kemana dia. Begitu sampai di panti jompo, mamanya ini diserahkan kepada panti jompo, dan pengurusnya kemudian menerima dia. Banyak teman-temannya, opung-opung, baik opung boru, opung doli, ada di panti jompo itu, menyambut oma ini dengan sukacita. Namun oma ini, dia bingung dan kemudian merasa dia dicuri nyalain. Kemudian dia menengok ke belakang, menengok kepada keluarganya, tetapi keluarganya sudah tidak ada, sudah pergi meninggalkan dia sendirian bersama-sama dengan opung yang lain. Belum sampai satu hari, oma ini kemudian pingsan dan koma. Diberitahukanlah kepada keluarganya bahwa oma koma. Kemudian oma ini dibawa ke rumah sakit. Kebetulan pada di rumah sakit kemudian kumpullah keluarganya, kumpullah anak-anaknya dan cucunya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai kemudian seminggu lebih oma ini belum siuman, dan kemudian anak-anaknya sudah berbicara mengenai biayanya. Biaya yang luar biasa, makin hari makin bengkak, dan mereka saling menghitung. Anak-anak, ini bisa terjadi kepada siapapun. Bahwa orang tua, yang setelah tua, kemudian yang tadinya bisa menjadi kebahagiaan anak-anaknya dan cucunya, tapi kemudian bisa juga dianggap sebagai beban. Anak-anak sudah mulai menghitung berapa biaya rumah sakit. Tetapi pada waktu anak-anak ini masih kecil, oma ini tidak pernah menghitung. Semua kehidupannya diberikan kepada anak-anaknya. Tidak pernah menghitung satu hari ini sudah habis berapa dan sebagainya. Nah, di dalam Matius 19 tadi dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya tidak bisa mengatakan hormatilah itu seperti apa. Tapi biarlah dengan kita hidup bersama Yesus, dan apabila kita tahu bahwa apabila kita mengasihi Yesus, maka kita akan melakukan segala perintahnya. Ini adalah
Bagaimana kita harus menghormati orang tua. Tetapi ayat itu juga mengatakan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana caranya mengasihi orang lain seperti diri sendiri? Kalau tadi kita mencoba untuk mengikuti perintah Yesus untuk menghormati orang tua, bagaimana kita menghormati orang tua? Tentunya versinya masing-masing. Versinya masing-masing dalam kehidupan nyata. Kemudian nanti bagaimana kita mengaplikasikan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ada ilustrasi, ada seorang muda yang kuliah di suatu kota, katakanlah ke Jogja sana dia, kuliah di Jogja, dan kemudian sudah selesai dan dia sudah berhasil, sudah bekerja dengan baik. Sekali waktu dia datang ke Jogja untuk mencari ibu di mana dia biasa makan di situ. Ada seorang ibu yang buka warung kecil, sederhana, dan orang muda ini selalu makan di sana. Dan dia mencoba untuk berbicara, bertemu sama ibu ini. Dan ternyata warung itu masih ada, masih seperti dahulu. Warung itu masih melayani tukang becak, masih melayani para tukang sopir angkot. Pokoknya ibu itu dengan tulus melayani mereka. Ada yang membayar cash, ada yang juga ngebon atau menghutang. Sehingga waktu dia datang, kemudian dia bertanya sama ibu, bagaimana ibu, apa kabarnya? Ya beginilah saya, masih seperti dahulu. Kok kamu masih ingat saya? Iya ibu, saya ingat pada waktu saya masih kuliah di sini. Bagaimana sekarang ibu jualannya? Ya seperti dulu, laku 300.000, tapi yang hutang 700.000. Tapi ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Memang inilah yang saya bisa kerjakan. Baik ibu, kalau begitu, ibu saya akan kasih uang 1,5 juta. Lah, untuk apa? Karena ibu ada beban, ada hutang-hutang para langganan yang belum dibayar kepada ibu. Maka biarlah saya bayarkan buat mereka. Kalau sudah saya berikan uang ini 1,5 juta, maka uang ini mau buat apa? Dan pada hari itu, kemudian ibu ini, begitu dia terima 1,5 juta, hari itu juga ibu mengumumkan kepada semua yang berdiri di situ, bahwa hari ini gratis. Semua boleh makan di sini dan gratis. Akhirnya banyak sekali orang yang datang dan makan gratis. Pemuda ini bertanya kepada ibu, ibu kenapa melakukan itu? Bukankah saya sudah ngasih ibu untuk ibu? Dia berkata sama anak muda ini, anak muda, saya memang orang miskin, saya memang orang yang tidak punya apa-apa. Namun saya punya cita-cita bahwa saya ingin bersedekah. Saya ingin memberikan yang saya punya kepada orang-orang yang memerlukan. Dan banyak teman-teman saya di sini, anak muda lah, bisa lihat sendiri, itu tukang becak. Memang dia punya hutang sama saya, tapi saya ingin menghapus hutang dia. Dan saya ingin ngasih makan kepadanya. Dan ini yang bisa saya lakukan. Dan inilah kerinduan saya. Anak muda ini hanya termenung. Dan pada waktu dia pulang, dia merenungkan betapa luhur budinya ibu-ibu ini. Walaupun kekurangan, dia masih memikirkan untuk bisa melayani orang lain. Dan itulah aplikasi mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Anak-anak muda, biarlah kiranya ayat Matius 19 ayat 19 ini kemudian boleh kita pegang. Dan apabila kita ingin hidup bersama Yesus, ingin kemudian Yesus hidup bersama kita, maka cobalah renungkan ayat ini. Tidak perlu muluk-muluk, tetapi coba laksanakan kehidupan sederhana ini, tetapi itu adalah perintah Yesus. Apabila engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Kiranya Tuhan memberkati. Oke, sekarang akan lagu tutup. Kita akan langsung berdoa. Saya boleh minta tolong kepada Pak Pendeta Pesi Hombing untuk membawakan doa tutup
hari Sabat kita pada hari ini. Kepada Pak Pendeta Pesi Hombing. Sabatin ya. Kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam sorga, hati kami bersyukur, berterima kasih. Di acara PA ini, kami telah mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Pengalaman orang tua kami yang dulu adalah orang-orang muda yang aktif di Ciracas, telah memberikan pengalaman-pengalaman mereka, bahkan juga arahan-arahan kepada kami agar perjalanan pemuda-pemuda kami, Pathfinder, dapat berkesinambungan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah semua pelajaran yang kami telah dapatkan, yang telah dibawakan oleh Bapak Alfius, demikian juga firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Opa Rani Marwoto. Kiranya Tuhan akan menanamkan firman ini, pengalaman ini, pelajaran ini di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menyempurnakan pelajaran ini di dalam hidup kami, sehingga kami dapat hidupkan, sehingga orang-orang muda kami di Ciracas akan menjadi orang-orang muda yang berdedikasi, rohani, oleh karena berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami. Kalau sekiranya dalam pertemuan ini ada kata-kata kami, sikap kami, mungkin saja Tuhan, angan-angan hati kami yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami, sucikanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami terus dapat berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Ya Tuhan, berkatilah Bapak Alfius, demikian juga Opa Rani, Tuhan layangkan terus menuntun mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan lebih Tuhan di dalam panggilan pelayanan, sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan kami, tentu secara khusus kami doakan semua orang-orang muda kami di Ciracas. Tuhan akan selalu menuntun dari hari ke hari. Terlebih ya Tuhan, bila mana kami akan memasuki minggu bekerja yang terbentang di depan kami, biarlah kiranya kuasa sorga, tuntunan Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian kami. Sehingga hari-hari bekerja yang kami lewati, meskipun banyak tantangan, rintangan, tetapi bersama dengan Tuhan, kami dapat lalui dengan keberhasilan dan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dipuji, dimuliakan, dibesarkanlah kiranya nama-Mu lewat persekutuan ibadah kami pada sore ini, karena kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah join acara PA kita pada hari ini. Saya juga ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Om Alfius Dharma dan juga Opa Rani Marwoto, Karita, dan juga tadi ada Karini, Bang Jul, Bang Edwin, Kak Elizabeth, dan Kak Deva, yang lain-lain lagi yang sudah berpartisipasi di dalam acara PA kita hari ini. Oke, pada saat ini mari kita menyanyikan lagu When Jesus in the Family. Seperti biasa, bagi yang sendiri bisa menggerakkan kedua tangan kanan kirinya, dan juga bagi yang bersama-sama bisa menggerakkan tangan kanan kiri dan memegang tangan kanan kiri mereka. Oke. Ya. Oke, udah ready semua? Biar supaya seru, di open dong semua videonya. Oke. Baik, sama-sama. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home.
Selamat minggu bekerja, selamat minggu bekerja, selamat minggu bekerja. Tuhan memberkati, amin. Terima kasih semua yang sudah join, Tuhan memberkati.